Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Salman Al-Fariji dengan NIM 20 2043, kelas TI 20A dengan email salmanalfariji.alfariji.ti20.nusapura.ac.id. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai tentang model pemrograman paralel. Nah, di sini diawali dengan abstrak dari pemaparan mengenai tentang model pemrograman paralel, yaitu pada dunia perkomputeran mungkin kita tidak asing mengenai tentang perkomputeran. Nah, pada model pemrograman paralel merupakan sebuah abstraksi dari arsitektur komputer tentunya. Dari arsitektur paralel yang dimana lebih ditekankan kepada penciptaan algoritma dan bentuk yang dimiliki dari sebuah program. Tidak hanya itu, nilai penting yang terkandung dari sebuah model pemrograman dapat ditentukan dari kebiasaannya. Nah, seberapa mampu program menyelesaikan berbagai macam masalah dengan variabel masalah yang tentunya berbeda-beda. Dengan keadaan arsitektur yang berbeda tersebut, maka performa yang dimilikinya pun serta beberapa efisien program yang telah dikompilasi untuk dieksekusi nantinya. Nah, lanjut kepada programming language atau bahasa programan ya, seperti yang disinggung di atas di abstrak, bahwa pemrograman paralel itu yaitu sebuah abstraksi dari sebuah abstraksi dari arsitektur komputer yang menekankan pada konsep sebuah program. Maka dapat dinyatakan bahwa model pemrograman paralel menggunakan bahasa pemrograman khusus yang membuat model tersebut unik serta efisien. Adapun untuk bahasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tentang MPI atau Mistake Passing Interface. Nah, pada MPI ini yaitu spesifikasi dari API atau API atau Application Programming Interface yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer pada jaringan dalam usaha untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, paradigma dari message itu sendiri ini yaitu passing dengan implementasi MPI, yaitu untuk memberikan suatu pendekatan yang unik serta efisien tadi dalam membangun suatu software dan domain fungsi untuk yang berfungsi sebagai mestinya. Yang dalam hal ini pada lingkungan sistem terdistribusi sehingga memberikan kemampuan pada sebuah produknya yaitu software yang dibangun di atas middleware tentunya untuk dapat mengeksplorasi kemampuan jaringan komputer dan komputasi secara paralel tentunya. Nah, untuk sejarah singkatnya, MPI sendiri atau Message Passing Interface yaitu standar interface dari model message passing yang didefinisikan oleh sebuah grup yang terdiri dari 60 orang waktu itu yang berasal dari 40 organisasi. Nah, baik di vendor komersil maupun dari kalangan peneliti akademisi yang berbeda di Amerika Serikat atau di Eropa. Nah, dalam grup tersebut mereka mencoba merumuskan dan membuat sebuah standar by consensus untuk pustaka message yang dapat digunakan dalam komputasi paralel. Nah, MPI juga menjadi standar de facto yang tentunya banyak sekali digunakan, yaitu khususnya dalam komunikasi proses pada model dari program paralel pada sistem memori terdistribusi tentunya, yang mana banyak implementasi oleh para superkomputer dan komputer sleuth. Spesifikasi MPI strip 1 tidak memiliki konsep tentang shared memory. Nah, kemudian di-upgrade lagi pada spesifikasi selanjutnya yaitu MP2 sudah mengkonsep distributor shared memory. Dengan kemampuan tersebut, MPI dapat mengeksplorasi lebih luas
tentang arsitektur lingkungan yang sifatnya heterogen atau bersifat arsitektur, atau biasa disebut dengan NUMA, yaitu non-uniform memory access. Nah, implementasi dari MPI tersendiri yaitu sebuah API yang dapat dipanggil dari beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, bahasa C ataupun C++, dan bersifat portable tentunya. Nah, terdapat dua versi standar yang pada saat ini populer digunakan, yaitu versi 1.2 atau MPI strip 1 yang MPI 1 ini berfokus pada message passing dan memiliki static routine environment, dan MP 2.1 yaitu MP strip 2 yaitu berfungsi dalam memasukkan fitur-fitur baru seperti paralel, iStrip all, dynamic process management, remote memory operator, dan sebagainya. Nah, selanjutnya MPI juga merupakan sebuah protokol komunikasi yang bersifat language independent, portable dalam mensupport sebagai platform, dan memiliki spesifikasi sematik yang mengatur bagaimana perilaku setiap implementasinya. MPI mendukung komunikasi baik dengan tipe point to point maupun yang bersifat kolektif. Nah, secara umumnya MPI memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, MPI akan menjadi sebuah library untuk membangun program aplikasi dan bukan distributed operating system. Nah, yang kedua, MPI juga mendukung trip-shape yang penting dalam symmetric multiprosesor pada lingkungan jaringan komputer yang heterogen. MPI yang ketiga, MPI akan mampu untuk mendeliver high-performance computing. Selanjutnya, MPI juga bisa bersifat modular untuk mengeksplorasi development pustaka paralel yang tentunya portable. Yang selanjutnya, MPI akan bersifat extable sehingga dapat terus dikembangkan dan memenuhi kebutuhan komputasi di masa yang akan datang atau seterusnya gitu. Nah, selanjutnya MPI juga sangat mendukung ke heterogeneous komputasi. Yang terakhir, MPI juga tentunya akan memiliki semantic behavior yang telah terverifikasi ya dengan jelas, sehingga dapat menghindari beberapa permasalahan kritis secara conditions, deadlock, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang tadi ada MPI, yang sekarang ada FVM atau Prepared Virtual Machine. Nah, pada FVM ini yaitu sebuah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. Tidak hanya itu, FVM juga dapat berjalan di berbagai macam variasi unik ataupun pada Windows, dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Nah, di FVM ini juga, di sistem FVM ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Diamond yang VFMD yang berjalan pada mesin virtual masing-masing sebuah komputer. Nah, mesin virtual ini akan dibuat ketika user mengeksekusi aplikasi FVM ini. Nah, dapat dieksekusi melalui from unik di semua host atau di semua hosting. Bagian kedua adalah library interface rutin yang mempunyai banyak fungsi untuk komunikasi antar task. Library ini berisikan rutin yang dapat dipanggil untuk mengirim pesan, membuat proses baru, koordinasi task, dan konfigurasi mesin virtual. Nah, salah satu aturan main yang terpenting di dalam FVM ini yaitu adanya mekanisme program master dan serve atau worker. Programmer harus membuat kode master yang menjadi koordinator proses, dan kode slave yang menerima serta menjalankan dan mengembalikan hasil proses ke komputer master. Selanjutnya ini adalah masih penjelasan mengenai FVM ini. Selanjutnya, nah, secara umumnya langkah implementasi dari komputasi paralel itu sebagai berikut. Yang pertama, jalankan FVM daemon pada sebuah mesin dalam cluster
Yang kedua, jalankan program master pada master diamond. Yang ketiga, master diamond akan menjalankan proses lab. Nah, untuk mengimplementasikannya, teman-teman atau user bisa memakai tool FVM versi 3.4.5 virtual machine dan rutin untuk komputasi paralel, RSH remote shell, aplikasi untuk autentikasi dan komunikasi proses antar komputer. Yang terakhir untuk pengimplementasiannya adalah FVM versi 1.2, interface grafis untuk FVM dengan animasi eksekusi komputasi paralel yang dapat dilihat di layar. Nah, selanjutnya konsep pemrograman paralel. Nah, untuk konsep pemrograman paralel sendiri yaitu digunakan untuk diterapkan dalam penggunaan pemrosesan konkuren, di mana konsep ini akan meningkatkan secara proses dengan membentuk kelompok dari proses yang sedang bekerja secara simultan. Nah, pada modul-modul perangkat keras, pemrosesan paralel menjadikan pemrosesan informasi lebih efisien. Nah, pemrosesan paralel terjadi saat prosedur-prosedur pemrograman diproses. Nah, parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja program paralel adalah waktu saat mengeksekusi dan speed up. Nah, waktu eksekusi di sini adalah sebagai waktu berlangsungnya program paralel yang dieksekusi oleh satu prosesor pada sebuah komputer. Nah, efisiensinya atau efisiensi terendah yang terjadi saat seluruh kode program dijalankan secara sekuensial pada satu prosesor, dan serta efisiensi maksimum dicapai saat seluruh kode program dijalankan pada prosesor komputer. Nah, yaitu pembangunan algoritma paralel. Nah, algoritma sekuensial ini diadaptasi ke dalam lingkungan paralel. Namun, dalam kebanyakan kasus, masalah komputasi harus dianalisa terlebih dahulu atau dianalisa ulang. Nah, dan menghasilkan algoritma paralel yang baru. Nah, implementasi algoritma paralel dapat dilakukan pada mesin simulator seperti Multi Pascal. Teknik yang digunakan dalam pembangunan algoritma paralel ini diantaranya yaitu ada paralelisme data, ada partisi data, terus ada paralelisme sinkron, ada memory contention, ada excessive sequence code, ada proses creative time, ada communication delay, dan ada masih dan sebagainya lah, dan di sini saya coba menjelaskan dari salah satu pembangunan algoritma paralel itu paralelisme data. Nah, paralelisme data ini menunjukkan bahwa basis data dipergunakan sebagai dasar untuk membentuk aktivitas paralel, di mana bagian yang berbeda dari basis data akan diproses secara paralel. Dengan kata lain, paralelisme dalam sebuah program dibentuk dari penerapan operasi-operasi yang sama ke bagian array data yang berbeda. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.